Oke, saya akan mengawali pertanyaan ke Pak Ardi terlebih dahulu. Melihat secara seksama begitu ya, bagaimana angka yang ditetapkan dalam anggaran di tahun 2025 nanti sebesar 3.600 triliun lebih bahkan. Kalau kita lihat angkanya cukup jumbo begitu ya. Betul. Apakah kalau diperhitungkan ataupun dilihat dari porsi-porsi pos-pos anggarannya dikaitkan dengan keamanan cyber, ini juga mampu menumbuhkan ataupun membangkitkan gairah dalam keamanan cyber yang juga nantinya akan diperkirakan meningkat, juga akan berkontribusi cukup positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita, Pak Ardi. Bagaimana dari kacamata Anda? Ya, saya lihat memang luar biasa ya anggaran yang disetujui di DPR cukup besar ya, jumbo ya. Tapi tidak juga dirinci ya seberapa jauh dari sekian anggaran itu ya memang diperuntukkan untuk terkait dengan bagaimana mengamankan infrastruktur kritis kita ya, karena kalau kita bicara cyber berarti kita bicara infrastruktur kritis. Tidak tercermin di situ atau nanti mungkin pemerintah yang mendatang akan mungkin merinci ya, tapi itu akan menjadi tolak ukur yang sangat penting karena apa, ekonomi kita ke depan kan bergantung pada digital ya. Kalau ini juga tidak dibenahin secara cepat, apalagi kita juga udah bertubi-tubi berhadapan dengan banyak krisis ya, insiden dan sebagainya. Mungkin ya pertumbuhan ekonominya juga akan terhambat. Gitu. Jadi ini juga harus jelas dan transparan disampaikan pada masyarakat, publik ya, industri ya, terkait dengan seberapa besar komitmen pemerintah di dalam mengalokasi anggaran untuk mengamankan infrastruktur kritis nasional ini yang terkait dengan infrastruktur digital terutama seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau ditakar begitu ya, dari segi urgensinya Pak Ardi, sebetulnya sudah sangat-sangat urgent begitu untuk membagikan atau pos di mana anggaran untuk keamanan cyber ini dilihat dan juga dinilai secara spesifik agar memang tadi Anda katakan mampu menggairahkan ekonomi juga ke depannya. Betul. Kalau memang dalam koridor ekonomi digital. Ya ini sekarang kan ya boleh dikatakan hampir setiap hari kegiatan kita pasti bertumbuh pada gadget ya, gadget digital, sehingga sudah nggak bisa lagi kita terhindar untuk menggunakan teknologi digital, sehingga ini sudah harus menjadi perhatian khusus dari semua pihak, pemerintah termasuk juga dalamnya industri, agar bagaimana sekarang kita membangun sistem keamanan yang optimal, karena ini terkait juga dengan kepercayaan ya, trust daripada pengguna teknologi ini. Kalau memang kita tidak bisa menjaga, tidak bisa membangun ya, lantas sampai sejauh mana kita akan manfaat teknologi digital ini. Karena sekarang situasinya sudah mulai bertanya-tanya, apalagi beberapa hari ini kan ada krisis ya, ada krisis data wajib pajak ya, itu juga sangat signifikan pengaruhnya kepada bagaimana kita membangun kepercayaan publik itu untuk mempercayai sistem digital kita. Gitu. Nah ini juga menjadi masalah sekarang. Ardi, dari angka begitu yang disebutkan tadi Pak Ardi dan juga secara data anggaran untuk APBN 2025, sebetulnya dalam membangun infrastruktur digital yang diharapkan oleh pemerintah, apakah alokasi dana ini juga mampu terpenuhi menurut hemat Anda? Ya kalau bicara dana nggak pernah akan cukup ya. Baik. Tapi kan harus ada skala prioritas. Jadi mana dulu yang mau dibangun. Jadi saya kebayang kalau dengan anggaran yang cukup besar seperti ini, memang seharusnya yang perlu didahulukan itu adalah masalah SDM ya, human capital. Karena teknologi itu berkembang pesat. Tapi human capital kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri, sehingga kita harus mendahulukan itu lebih dulu. Dan itu juga akan mungkin mengkonsumsi biaya ya, anggaran yang cukup besar. Apalagi ini udah kita bicara pendidikan dari bawah ya sampai ke atas. Dan di samping itu juga perlu juga ada namanya SDM yang siap pakai. Artinya harus ada pelatihan-pelatihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan di industri. Karena sebagian besar SDM kita lulus dari perguruan tinggi sebetulnya tidak siap masuk ke lapangan kerja ya, karena berbagai hal ya. Nah itu perlu kita persiapkan juga dengan di suplemen ya dengan pelatihan-pelatihan yang siap pakai. Nah ini juga tentunya akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit gitu. Jadi itu satu sisi. Kedua juga sisinya kita perlu juga membuat berbagai tempat-tempat seperti laboratorium ya terkait dengan digitalisasi ya, TIK ya. Ini juga kita sangat minim fasilitas untuk itu, dan untuk lead banknya juga sangat terbatas gitu. Nah ini juga perlu kita lihat apakah dana itu mencukupi. Saya rasa tidak akan cukup kalau kita bicara dalam kurun waktu anggaran sekarang. Tapi tapi kita paling tidak sudah ada anggaran ya, kita bangun secara bertahap yang bisa scalable lah untuk ke depan. Tapi yang jelas ini harus menjadi prioritas.